Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Audio teks by El Baca. Berdasarkan buku Asal Segala Spesies, karya Charles Robert Darwin. Topik, bagian 5, lahirnya On the Origin of Species. Kawan, kita kini sampai pada titik ledakan sejarah, saat pergulatan panjang dalam sunyi berubah menjadi revolusi ilmiah terbesar abad ke-19. Inilah bab tentang kelahiran sebuah buku yang tak hanya mengubah biologi, tetapi juga cara manusia memandang dirinya sendiri. Bagian 5, lahirnya On the Origin of Species. Awal sebuah letusan intelektual pada pertengahan abad ke-19, suasana intelektual Inggris mulai berubah. Ilmu geologi, arkeologi, dan paleontologi perlahan mengguncang pandangan tradisional tentang usia bumi dan asal-usul manusia. Namun belum ada satupun teori yang benar-benar menghubungkan semua potongan kehidupan menjadi satu kesatuan logis. Darwin, yang telah berdiam di Dawning House selama 2 dekade, telah menyiapkan jawabannya. Catatan, diagram, dan eksperimen kecilnya telah berkembang menjadi sistem berpikir yang utuh. Bahwa semua spesies makhluk hidup tidak diciptakan sekaligus, melainkan berubah secara bertahap melalui seleksi alam. Namun, seperti sejarah seringkali menulis kisahnya sendiri, yang mendorong Darwin untuk akhirnya mempublikasikan gagasan itu bukanlah dorongan batin semata, melainkan ancaman ilmiah dari orang lain. Ketika Alfred Russel Wallace mengetuk pintu, pada tahun 1858, Darwin menerima sepucuk surat dari seorang naturalis muda bernama Alfred Russel Wallace, yang sedang meneliti flora dan fauna di Kepulauan Nusantara, di wilayah yang kini kita kenal sebagai Indonesia. Wallace menulis tentang mekanisme seleksi alam, dan ide yang ia kemukakan hampir identik dengan apa yang Darwin pikirkan selama 20 tahun. Bagi Darwin, surat itu seperti petir di tengah langit sunyi. Ia menulis kepada Lyell, "Aku tidak tahu harus bersedih atau bersyukur. Ia telah sampai pada gagasan yang sama, namun tanpa beban 20 tahun keraguanku." Maka diadakanlah presentasi bersama di Linnean Society, London, tahun 1858, di mana teori seleksi alam dari Wallace dan Darwin dibacakan bersamaan. Namun sesungguhnya, dunia baru benar-benar mengguncang setahun kemudian, ketika Darwin akhirnya menerbitkan bukunya sendiri. On the Origin of Species, buku yang mengubah segalanya. Pada tanggal 24 November tahun 1859, dunia ilmiah menerima buku setebal 490 halaman berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life. Darwin tidak membuka bukunya dengan deklarasi besar, melainkan dengan nada lembut seorang pengamat alam. Ketika kita mempelajari kehidupan di alam, kita menemukan bahwa spesies yang hidup kini tidak berdiri terpisah, melainkan saling terhubung melalui variasi yang tak terhitung jumlahnya. Buku ini tidak berbicara tentang penciptaan, tidak menyinggung Tuhan, tidak menyentuh moralitas secara langsung. Namun dengan tenang, ia menghapus batas antara manusia dan makhluk lainnya. Darwin menyajikan bukti demi bukti. Variasi individu dalam satu spesies, kompetisi untuk bertahan hidup, dan fakta bahwa keturunan selalu sedikit berbeda dari induknya. Semua hal ini, jika dikalikan oleh waktu yang nyaris tak terbatas, akan menghasilkan perubahan besar evolusi spesies. Logika di balik seleksi alam. Agar pendengar awam bisa memahaminya, mari kita uraikan logika Darwin secara sederhana. 1. Setiap makhluk hidup menghasilkan lebih banyak keturunan daripada yang dapat bertahan hidup. Misalnya, satu pohon menghasilkan ribuan biji, tapi hanya segelintir yang tumbuh dewasa. 2. Ada variasi alami di antara individu. Tidak ada dua makhluk yang persis sama, bahkan anak kembar pun tidak identik sepenuhnya. 3. Sebagian variasi memberikan keuntungan dalam bertahan hidup. Seekor kelinci dengan bulu lebih tebal mungkin lebih tahan terhadap dingin. 4. Individu dengan variasi yang menguntungkan akan lebih mungkin bertahan dan berkembang biak. Artinya,
sifat-sifat itu akan lebih sering muncul di generasi berikutnya. 5. Selama jutaan tahun, akumulasi variasi kecil ini menciptakan perbedaan besar. Begitulah terbentuk spesies baru. Darwin menyebut proses ini seleksi alam. Bukan karena alam memilih secara sadar, tetapi karena lingkungan menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang tersingkir. Konsep ini sederhana, tetapi implikasinya mendalam. Tidak ada rancangan sempurna, tidak ada tujuan akhir yang sakral, yang ada hanyalah keberlangsungan melalui perubahan. Reaksi dunia antara kekaguman dan ketakutan. Buku itu laku keras. Cetakan pertama habis dalam 1 hari. Namun tidak semua orang menyambutnya dengan gembira. Kalangan gerejawi menuduhnya merendahkan martabat manusia, karena dengan logika itu, manusia bukanlah ciptaan khusus, melainkan hasil dari proses panjang yang sama dengan makhluk lainnya. Namun di sisi lain, banyak ilmuwan muda yang merasakan kebebasan intelektual baru. Darwin telah memberikan peta besar yang selama ini mereka cari. Cara memahami kehidupan tanpa harus mengandalkan dogma. Di antara yang paling terkenal adalah Thomas Huxley, yang dijuluki anjing penjaga Darwin. Ketika berdebat dengan seorang uskup di Oxford, dan sang uskup mengejek bahwa ia lebih memilih menjadi keturunan kera daripada manusia tanpa moral. Huxley menjawab tenang, "Saya tidak malu mengaku sebagai keturunan kera. Yang saya malu adalah jika manusia menggunakan akalnya untuk menutup mata dari kebenaran." Sejak saat itu, evolusi tidak lagi menjadi sekadar teori ilmiah, tetapi juga simbol keberanian berpikir merdeka. Konsekuensi filosofis dan moral. Kawan, dampak On the Origin of Species jauh melampaui dunia biologi. Ia meruntuhkan satu asumsi besar dalam sejarah pemikiran, bahwa manusia adalah pusat dari segala sesuatu. Jika semua spesies muncul melalui proses seleksi alam, maka manusia hanyalah salah satu cabang dari pohon kehidupan, bukan mahkota penciptaan. Bagi banyak orang, ini terasa menakutkan. Namun bagi sebagian lain, ini justru membebaskan. Karena berarti, hidup tidak harus dipahami sebagai keajaiban yang asing, melainkan sebagai jaringan panjang hubungan antar kehidupan. Bahwa setiap makhluk burung, serangga, manusia, rumput, adalah bagian dari satu sejarah besar yang sama. Bahasa yang tenang, logika yang mengguncang. Keindahan karya Darwin tidak hanya pada isi teorinya, tetapi juga pada cara ia menulis. Ia tidak menggunakan kata-kata keras, tidak menyerang pihak manapun. Ia menulis seperti seorang pengamat yang berbicara kepada hati nurani pembaca. Ia menutup bukunya dengan kalimat yang kini menjadi salah satu kutipan paling terkenal dalam sejarah sains. Ada keagungan dalam pandangan bahwa kehidupan, dengan segala kekuatannya yang berbeda-beda, ditiupkan pada beberapa bentuk sederhana, dan bahwa, dari permulaan yang sederhana ini, bentuk-bentuk yang tak terhitung banyaknya, indah dan menakjubkan, terus berkembang dan sedang berkembang. Kalimat ini adalah doa ilmuwan, pengakuan bahwa kebenaran tidak selalu menghapus keindahan, tetapi justru mengubah cara kita melihatnya. Refleksi akhir, ketika kebenaran menjadi sebuah tanggung jawab. Setelah penerbitan bukunya, Darwin menjadi simbol dari keberanian berpikir ilmiah. Namun bagi dirinya sendiri, ia tetap seorang yang rendah hati, yang masih merasa penuh keraguan dan empati terhadap keyakinan orang lain. Ia menulis, "Saya tidak berharap orang menerima teori saya begitu saja. Yang saya harap hanyalah agar mereka mau melihat bahwa kehidupan memiliki sejarah yang jauh lebih besar daripada yang pernah kita bayangkan." Karya ini bukan sekadar buku biologi, tetapi tonggak kesadaran modern. Darwin telah menunjukkan bahwa kehidupan tidak statis, dan dengan itu, ia membuka jalan bagi seluruh ilmu pengetahuan masa depan, dari genetika, ekologi, hingga pemikiran tentang asal-usul manusia. Demikian, kawan, berakhirlah bagian kelima, bab tentang lahirnya karya besar On the Origin of Species, sebuah buku yang lahir dari kesunyian, namun mengguncang kesadaran seluruh dunia. Jika kawan siap, maka bagian ke-6 nanti akan membawa kita melihat bagaimana dunia bereaksi setelah bom ilmiah ini meledak, tentang penolakan, kehebohan, dan juga kebangkitan pemikiran baru setelah Darwin.